Salam dan selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-231 diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai dengan 11. Dengan perikop adalah janji yang memberi harapan. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats, kita lihat di sini dalam pasal 10 ayat 11 adalah sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan Agustus. Selalu kita bawakan topik yaitu hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Berhenti dari perbudakan dosa, itulah inti daripada perikop ini. Kemudian selalu diperbaharui sesuai dengan gambar Allah. Artinya kita diperbaharui sesuai dengan karakter Allah, yaitu kasih. Bagaimana cara memperbaharui diri kita? Kemarin kita sudah katakan, dalam spiritual capital, harta rohani kita, selalu kita perbaharui, membuat utara sejati adalah Tuhan. Kemudian physical capital kita, hasil daripada kekuatan kita, tubuh kita perbaharui, berolahraga dengan baik dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, kemudian intellectual capital kita, pengetahuan kita, knowledge kita, dan juga adalah
keterampilan kita atau skill kita. Bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Dan kemudian bagaimana sikap dan perilaku kita, attitude kita. Selalu kita jalankan. Dan karakter kita adalah menentukan perilaku kita. Mau jadi apa kita. Ditentukan oleh karakter kita di dalam berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Dan terakhir adalah social capital. Bagaimana kita membangun komunitas berhubungan dengan saudara-saudara kita seiman. Terutama dalam komunitas gereja, kita satu tubuh dalam tubuh Kristus. Itulah yang perlu kita jalankan setiap hari. Minimum, kata Stephen Covey kita, say hello pada bagian-bagian atau dimensi-dimensi tersebut. Boleh 30 menit, boleh 1 jam. Dan jangan sampai timpang. Artinya kita kalau sudah meditasi melulu, tidak ada lagi yang lain. Atau olahraga melulu. Atau pengetahuan, cari ilmu, atau bersosial terus, tidak ada yang lain. Jangan. Itu harus digambarkan seperti ban mobil, roda daripada mobil. Kalau roda mobil itu seimbang, dia berjalan lurus. Tapi kalau dia tidak seimbang atau kita lebih condong ke salah satu pihak, yang lain tidak, jalannya pun tidak akan baik. Itulah dikatakan kita memperbaharui diri setiap saat sesuai dengan gambar Allah. Kita perbaharui menuju kepada karakter Allah, dan karena Yesus akan diam dalam diri kita dan kita menjadi rumah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Mengapa Yeremia menyampaikan pesan ini, bahwa saatnya Anda terpuruk dan terjadi penawanan dan kehancuran yang sudah dijalani, seperti pembuangan Babel selama 70 tahun, sangat terpuruk sekali. Tapi ada pemulihan, janji daripada Allah. Tidak selamanya bangsa itu terpuruk, ada pemulihan. Kita lihat di sini. Pada saat itu Israel berada dalam keadaan sulit akibat penawanan dan kehancuran. Tetapi melalui Nabi Yeremia menegaskan bahwa ia, artinya ia Allah, akan memulihkan keadaan dan memberikan keamanan. Pulih keadaan dan memberikan keamanan. Bahkan kita lihat ada berita gembira dan sukacita di dalam kota. Ya. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bersukacita. Itu artinya kebahagiaan akan dipulihkan kembali. Nah, berkaitan dengan janji Allah tentang pemulihan dan keselamatan untuk Israel, maka untuk itu, karena adanya pemulihan dan keamanan kembali bagi bangsa Israel, dikatakan, pujilah Tuhan, sebab Ia baik. Pada saat Israel terpuruk dan terjadi mengalami penawanan dan kehancuran, Tuhan bertindak untuk menangani dan membalikkan suatu dari kesedihan menjadi kegembiraan dan sukacita. Jadi dengan menawarkan harapan akan pemulihan, yaitu pasti akan datang. Jadi di sini Tuhan Allah menjanjikan pemulihan, keamanan, dan ada sukacita dan kegembiraan. Dalam istilah, ada istilah
stressing and energized. Dalam keadaan stres, terpuruk, bahkan tadi kota-kota kosong, jalan-jalan kosong, sepi, tidak ada hewan, tidak ada manusia. Pada saat tertekan, kembali bangkit, bersinergi kembali dengan adanya bantuan dan tindakan Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Dengan adanya keterpurukan dan Allah berjanji untuk memulihkan bangsa Israel. Poin kedua, apa tujuan daripada Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel dari keterpurukan? Tujuan utama adalah untuk menegaskan pemulihan yang akan datang bagi umat Israel, serta menjanjikan sukacita dan perayaan kepada mereka setelah masa penderitaan. Jadi kalau kita lihat apa perayaan di Israel setelah masa pembuangan, pada saat Ezra berusaha memulihkan bangsa Israel, membangun kembali puing-puing yang runtuh, dibantu oleh Nehemia sebagai gubernur daripada Yudea, dibantu sehingga pada saatnya semua bangsa Israel dan juga ternaknya dan juga pembantu-pembantunya diangkut kembali ke Yerusalem, tidak ada yang tinggal. Itulah pemulihan, sehingga mereka mengadakan pesta pondok daun yang dipimpin oleh Nehemia sebagai gubernur. Dan di sana Ezra membacakan hukum Tuhan kepada bangsa Israel selama 7 hari. Coba kita lihat. Dari pagi sampai jam 12 siang mereka selalu membacakan firman Tuhan. Dan pada saat itu Nehemia memerintahkan bangsa Israel semua berdiri. Tidak ada kecuali kalau pembantu itu tidak diharus berdiri. Semua bangsa Yahudi itu berdiri di hadapan daripada masyarakat. Dan mereka bikin pondok daun, pesta pada saat itu, dan merayakan kemenangan setelah kembali dari pembuangan. Inilah dikatakan tadi, mengadakan perayaan seperti itu. Dan itulah pertama kali diadakan pesta pondok daun, mengikrarkan kembali hukum-hukum Tuhan di depan semua rakyat dan dibacakan oleh Ezra. Dihadiri oleh gubernur Yudea yaitu Nehemia yang diperintahkan oleh pimpinan dari Babel, dari Babilonia. Nah, kemudian setelah mereka berjanji, maka mereka bisa membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dan bahkan pada saat itu ada yang menghalangi, namun itu tidak terjadi dan mereka tetap bisa membangun karena sudah ada perintah dari Raja Darius untuk mengembalikan pembangunan yang ada di Yerusalem. Dengan adanya surat Darius dibuka kembali sehingga bagi orang yang menentang pembangunan akhirnya mundur. Jadilah pembangunan bait suci di Yerusalem. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Jadi untuk menegaskan pemulihan yang akan datang bagi umat Israel serta menjanjikan sukacita dan perayaan kepada mereka setelah masa penderitaan. Itulah diadakan perayaan pesta pondok daun di Yerusalem yang sangat besar-besaran. Kenapa dikatakan pesta pondok daun? Karena mungkin rumah-rumah tidak cukup, mereka banyak sekali karena sudah hancur. Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar. Maka diambillah daun-daun kurma, daun-daun zaitun, daun-daun yang rindang dari gunung, dibawa, dibikinlah itu pondok-pondok, mereka bikin pondokan dan pondok daun. Itulah namanya pondok daun. Perayaan pondok daun yang terbesar di bangsa
Israel setelah kembali dari Babilonia, yang dibuang, yang ditahan, yang ditawan selama 70 tahun. Coba kita bayangkan, seusia manusia normal 70, artinya yang sudah berbahagia, tapi tetap Israel taat kepada Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti ditepati. Itulah tujuan daripada perikop ini, dan dianjurkan dengan adanya tujuan dan implikasinya. Kalau kita baca dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 6, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah kedaulatan Tuhan, maka jalanmu akan diluruskan. Inilah yang dipakai oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka percaya kembali kepada Tuhan, dan mereka tidak mengandalkan pikiran mereka sendiri, dan mereka mau mengakui kedaulatan Tuhan, maka jalannya akan diluruskan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu apa? Pesan moral. Tadi sudah kita katakan bahwa dengan janji itu akan mengadakan pesta besar. Tujuan utama adalah mengadakan perayaan-perayaan besar karena sudah lepas dari pembuangan, dan juga mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah Tuhan dapat mengubah segala sesuatu untuk kebaikan. Jadi dengan adanya pemulihan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kapan mau dirubah, kapan mau dibiarkan begitu, kapan dipulihkan, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita melihat seperti kejadian pada Ayub. Wow, sampai hartanya habis, sampai dia sakit, Tuhan tetap membiarkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan kepada iblis, lihat Ayub yang yakin kepada saya tidak akan pernah goyah. Tapi iblis, ya karena dia kaya, karena dia banyak anak, dan dia sehat. Coba kalau dia sakit dan habis, akhirnya dibiarkan oleh Tuhan. Dia sakit, hartanya habis, anaknya semua mati. Tapi Ayub mengatakan, saya lahir tanpa baju, kalaupun saya harus pergi tanpa baju, saya siap. Namun ditantanglah Allah. Pada saat ini saya tantang Allah. Siapa yang salah? Saya yang salah apa Tuhan? Saya siap berperkara, kata Ayub. Wah, Tuhan mendengar. Ayub, kau sebagai laki-laki, coba jawab pertanyaan saya ini. Kalau ada bisa kamu jawab, kamu adalah seorang laki-laki yang gentleman, kata Allah. Ditanyalah dia, tahukah kau kapan bunga di pinggir jalan itu berkembang? Tidak bisa dijawab. Tahukah kamu kapan domba-domba itu melahirkan? Tidak bisa dijawab. Nah, terus bagaimana kau bisa berperkara dengan saya? Nah, itulah pertanyaan Tuhan. Ada 60 pertanyaan. Kalau kita nanti lihat satu-satu, ada 60 pertanyaan. Tapi satu pun tidak pernah dan tidak bisa dijawab oleh. Akhirnya Ayub menyesal dan mohon maaf, saya salah Tuhan. Jadilah kehendakmu. Itulah pernyataan yang benar-benar baik. Akhirnya pulih kembali. Anaknya kembali semua. Hartanya 2 kali lipat diberikan. Tadinya misalnya 14.000 sekian, 7.000 menjadi naik 2 kali lipat dari semua yang semula. Itulah bahwa Tuhan berhak membuat apa saja untuk mengubah demi kebaikan. Jadi kita pun, kalau belum saatnya kita terima perubahan itu, kita tunggu, Tuhan akan menjawabnya. Kalau memang sampai kita meninggal tidak dijawab, ya sudah, kita pasrah, berserah kepada Tuhan. Memang itulah
Jawabannya memang tidak dipenuhi. Dan jadi doa kita ada yang namanya dikabulkan oleh Tuhan, ada yang namanya diberi kompensasi bentuk lain, ada yang namanya ditunda, dan ada yang namanya ditolak. Tapi antara ditunda dengan ditolak ini memang ada dua. Kalau ditolak benar-benar tidak bisa. Kalau ditunda bisa juga ditolak. Misalnya sampai kita meninggal tidak diberikan, itu namanya sama dengan ditolak walaupun ditunda. Mungkin ditunda itu melihat perilaku kita, sikap kita. Apakah kita masih tetap care? Contoh seperti Hizkia, ya. Dia sudah dihukum mati. Hari ini Hizkia kau mati. Datang ke saya, siapkan segala pertanggungjawabanmu sebagai raja kepada Tuhan, karena kau malam ini mati, katanya. Tapi bagaimana Hizkia? Dia menangis, berdoa kepada Tuhan, berikan saya tamat umur. Tuhan, sembuhkan penyakit saya. Akhirnya apa kata Tuhan? Yesaya bilang sama Hizkia, dan kau ambil buah ara untuk menyembuhkan penyakitnya, boroknya, dan dia saya perpanjang 15 tahun lagi umurnya. Coba. Jadi Allah berhak mengubah segalanya tergantung sikap dan karakter kita kepada Tuhan. Bagaimana perilaku kita? Kalau perilaku kita sama saja, tidak bisa kita ubah, dan mungkin tadinya yang harusnya ditunda, tapi itu tidak diberikan oleh Tuhan. Karena kita tidak jalankan dengan sikap dan perilaku kita. Jadi ada kalanya yang ditunda itu berbaiklah dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, sehingga itu tidak terjadi penundaan. Nah, itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi menggambarkan kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, meskipun dalam masa-masa gelap sekalipun. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun dalam situasi apapun. Pesan moralnya, pujilah Tuhan semesta alam, sebab Tuhan baik dan kokohnya selamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu kokoh selama-lamanya. Mana bukti kokohnya kasih setia Tuhan selama-lamanya? Kita lihat pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, ajarilah mereka sesuai yang kuperintahkan. Jadi Yesus berpesan, ajarilah mereka. Siapa? Yaitu umat manusia yang sudah kuperintahkan. Ajari mereka. Dan dikatakan, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ada pedoman kita. Kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kita dekat, Tuhan dekat. Kita jauh, apakah Tuhan jauh? Tuhan tetap dekat, tidak jauh. Namun bagaimana kita bisa membaca kalau Tuhan dekat? Disinilah berpengalamanlah dengan Tuhan. Jadi itulah pesan moral daripada perikop ini. Selalu kita mengandalkan Tuhan, bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seperti dikatakan oleh Yesus, ajarkanlah mereka sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, dan dia menjanjikan Roh Allah turun di Yerusalem kepada semua murid-murid Yesus. Turun Roh Allah. Itulah menyertai kita sampai akhir zaman.
Dan pada saat itu Petrus mengatakan kepada bangsa Israel, bertobatlah karena mereka sudah menerima roh Allah yang menemani mereka. Dan pada saat itu juga 3.000 orang bangsa Israel itu dibaptis oleh Petrus. Itulah kehebatan daripada Roh Kudus, Roh Allah, dan Allah selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut. Kalau kita memang harus meninggal besok, relakan. Atau berapa jam lagi, jangan khawatir. Karena Tuhan menyertai kita. Sekarang apa implementasi atau penerapan daripada pesan daripada perikop ini? Tuhan berjanji untuk memulihkan Israel dan memberikan sukacita bagi umatnya meskipun telah menjalani penawanan dan kehancuran. Jadi Tuhan memberikan janji implementasi. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa ketika Tuhan memperbaharui dan memulihkan kehidupan kita, suara kegembiraan dan syukur akan terdengar kembali. Jadi mulailah, karena kita sudah dimerdekakan dan sudah memulihkan kembali, maka ucapan syukur itu memberikan persembahan kepada Tuhan itu kewajiban kita. Harus. Jadi di sini dikatakan adalah hubungan intim dengan Tuhan akan tercipta kembali. Jadi menciptakan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau dalam bulan Agustus dikatakan transformasi hidup baru, meninggalkan perbudakan dosa, dan kita diperbaharui sesuai dengan gambar Allah, sehingga Yesus diam dalam diri kita untuk menguatkan karakter kita sesuai dengan karakter Allah. Kemudian kalau kita lihat ada suara perkawinan dalam ayat ini, ya, kita tahu kalau ada perkawinan itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi yang menggambarkan, ya, bahwa suara perkawinan dalam ayat ini menggambarkan kebahagiaan dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi ada kegembiraan dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Menurut para ahli Alkitab, saya selalu mengatakan para teolog, karena kita semua harus dari teolog yang kita tentukan dalam membaca firman Tuhan. Menurut para ahli Alkitab, ya, bahwa menjelaskan pemulihan, ya, ini tidak hanya bersifat fisik. Jadi pemulihan itu bukan hanya bersifat fisik. Bangsa Israel dari pembuangan, dari perbudakan, bukan hanya fisik, ya, tetapi juga spiritual, di mana umat dipanggil kembali kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan. Jadi mengembalikan kembali, ya, marwah daripada umat itu sendiri, spiritualnya, spiritual capitalnya, aset rohaninya, bukan hanya physical capital yang diperbarui, tapi spiritual capital. Dan selanjutnya akan meningkatkan pengetahuan daripada masyarakat, intellectual capital, dan bersosialisasi dengan sesama, yaitu social capital. Inilah firman Tuhan pada hari ini, pembaharuan dari Tuhan sesuai dengan gambarnya. Dan kita tetap ingat bahwa untuk mengubah keadaan yang lebih baik itu adalah hak daripada Tuhan. Berikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan tetap kita pakai dalam Roma pasal 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi, pembaharuan budimu yang sesuai dengan kehendak Allah.
dan yang baik dan yang apa yang diperkenankan oleh Tuhan, dan jadilah manusia sempurna. Dengan catatan kita menyenangkan hati Allah. Itu kunci daripada hidup kita di dunia ini. Jadilah manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.